Pria itu tidak pernah membayangkan, wanita yang ia nikahi dengan mahar 1 miliar, ternyata di pesta pertunangan memilih kabur untuk pria lain di depan umum. Ketika telepon pria itu diterima di depan umum, seluruh tamu undangan pun terbangun rasa ingin tahunya. Menghadapi pertanyaan pria itu, wanita itu tampak dengan percaya diri, mengklaim bahwa dia ada urusan penting, dan pesta pertunangan bisa dijadwalkan ulang. Pria itu benar-benar marah. Dia telah menyiapkan pesta pertunangan selama setahun. Namun di mulut wanita itu, pesta yang sangat penting itu hanya dianggap bisa dijadwalkan ulang. Dia langsung membongkar kebohongan wanita itu, dan mempertanyakan siapa yang benar-benar dia pilih, sampai rela meninggalkan tunangannya. Saat pria itu memberikan ultimatum terakhir, di ujung telepon, wanita itu tanpa ragu memilih pria lain. Begitu telepon itu berakhir, seluruh tamu terkejut. Anak gadis terhormat itu benar-benar membatalkan pertunangannya di depan umum demi seorang asisten pria. Namun semuanya sudah ada dalam rencana pria itu. Beberapa waktu lalu, keluarga wanita itu bahkan mengeluh bahwa mahar 3 miliar terlalu sedikit. Adik wanita itu marah dan langsung meluapkan emosinya di tempat. Namun karena mereka mengandalkan kasih sayang pria itu, mereka tidak hanya meminta mahar digandakan, tetapi juga dengan tamak meminta saham perusahaan. Tidak disangka pria itu langsung menyetujuinya. Bukan hanya menggandakan mahar, namun ia juga menambah 10 miliar lagi, dan berjanji memberi 10% saham perusahaan. Semua orang tertawa mengejeknya karena kebodohannya. Namun mereka tidak tahu, pria di hadapan mereka bukanlah pria yang dulu, yang selalu terbawa oleh cinta. Beberapa waktu lalu, dia baru saja kembali dari neraka. Di kehidupan sebelumnya, tunangannya dan adiknya berkhianat padanya. Tidak hanya kehilangan perusahaan dan kekasihnya, namun juga dibunuh oleh adiknya sendiri. Ia terjatuh dan tewas di genangan darah. Saat kesadarannya menghilang, dia melihat adiknya, menangis meraung di atas tubuhnya. Dia ingin menghibur, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Tak disangka, Tuhan memberi kesempatan kepadanya. Dia terlahir kembali ke 3 tahun lalu. Persis pada hari pesta pertunangannya dengan wanita itu, melihat adiknya yang hidup di depannya. Pria itu bersumpah di kehidupan ini, dia akan membuat semua orang yang menyakiti mereka membayar dengan harga yang sangat mahal. Sekarang, mendengar wanita itu memilih pria lain, dia tahu bahwa langkah pertama dari rencananya telah berhasil. Kakek itu langsung marah besar, berteriak ingin membunuh asisten pria itu. Namun dia juga berusaha menyelesaikan masalah secara pribadi, meminta pria itu memberi kesempatan pada cucunya sekali lagi. Namun pria itu menampar wajahnya di depan umum. Pria itu dengan dingin berkata, karena wanita itu sudah memilih orang lain, maka calon menantu ini juga harus diganti sebagai anak pertama. Dia dengan tegas mengingatkan kakek Lin untuk tidak lagi mencoba terhubung dengan keluarganya. Kemudian pria itu berdiri di depan semua tamu undangan dan mengumumkan bahwa dia dengan senang hati melepaskan pernikahannya. Mulai hari ini, pertunangannya dengan wanita itu dibatalkan secara resmi. Setelah itu, dia langsung merobek surat pernikahan. Mulai saat itu, pria dan wanita itu tidak ada hubungan lagi. Keluarga wanita itu panik. Mereka masih ingin menekan menggunakan status orang tua. Namun pria itu langsung mematahkan kata-kata mereka dengan tegas. Melihat 10 miliar mahar dan saham perusahaan akan lenyap, mereka masih mencoba menyelamatkan wanita itu dengan mengatakan bahwa dia hanya hilaf. Pria itu tersenyum dingin. Kesempatan sudah diberikan. Namun wanita itu sendiri yang tidak menghargainya. Begitu kata-kata itu keluar, dia langsung memerintahkan untuk menyalakan proyektor di ruang pesta. Layar yang muncul memperlihatkan foto intim antara wanita itu dan asisten pria itu. Seluruh keluarga wanita itu terkejut dan terdiam.